Mamah kilat muslimah, Ustazah anak masuk pondok tapi saya pinjem bank untuk bayar. Gimana agar barokah jadi ilmunya? Sebenarnya sesuatu yang niatnya baik, caranya juga harus baik ya. Gimana caranya? Caranya bersihkan, perbanyak sedekah. Dan usahakan memang hutang ribanya itu segera diselesaikan sebelum batas waktunya. Usahakan begitu. Jadi supaya benar-benar kita bisa segera berlepas diri dari riba sebelum jangka waktunya. Misalkan kita jangka waktu 2 tahun. Kalau bisa setahun lunasi, ya. Sambil nanti memperbanyak sedekah, semoga bisa untuk membersihkan taubat-taubatan nasuha. Karena eman-eman, takutnya nanti anak kita jadi nggak berkah ya. Bukan cuma ke anak kita sih, tapi ke keluarga kita juga sama. Ustazah, anak saya meninggal korban tabrak lari, apakah syahid? Syahid insya Allah ya, selama berada di jalan menuntut ilmu kan, anak ibu bersekolah, anak ibu menuntut ilmu yang syar'i, insya Allah dikategorikan sebagai syahid. Yang sabar ya ibu, insya Allah surga menanti dan dijadikan wasilah untuk ibu masuk surganya Allah, karena anak ibu bisa memberikan syafaat buat ibu dan keluarga ya. Ima, sholat nisfu Sya'ban tidak ada. Oke. Boleh belum paham tukar tambah emas riba itu gimana Ustazah? Baik. Tukar tambah emas riba, gini. Kalau kita punya emas 5 gram. Terus taruhlah kita punya gelang 5 gram. Terus kita dapat arisan nih, taruhlah 5 juta gitu ya. Terus kita datang ke toko emas, terus kita bilang, "Saya mau tukar tambah dong sama kalung yang 10 gram. Terus dihitung sama mbaknya, oh iya bu, kalau tukar tambah nih kurangnya 5 juta. Maka kita serahin gelang yang 5 gram, kita kasih uang kita 5 juta, terus kita beli yang kalung 10 gram. Nah di situ riba, karena terjadi tukar tambah yang tidak sama dari takaran. Dari 5 gram berubah jadi 10 gram. Jadi biar nggak riba gimana? Gelangnya dijual dulu, gelang dijual dulu, kita terima nih uangnya, tambahin sama yang uang yang kita bawa tadi kurang 5 juta, beli yang 10 gram. Nah itu nggak jadi riba. Tapi kalau langsung tukar tambah itu jadi riba, gitu ya. Tugin, Ustazah saudara saya meninggal dan saya menunggu apa yang kita baca, Yasin atau apa. Perbanyak dzikir saja, perbanyak doa, tidak ada bacaan secara khusus Yasin dan lain sebagainya, tidak ada. Mom, Ustazah saya anak perempuan ikut memandikan jenazah bapak saya karena saya tidak tahu hukumnya, berdosa. Semoga Allah mengampuni dosa atas ketidaktahuan ilmu kita di masa lalu ya. Tapi kalau sekarang kita sudah tahu bahwa tidak boleh memandikan jenazah yang beda jenis dengan kita kecuali memang pasangan ya. Besok lagi dihindari ya. Sudah gimana kalau mertua selalu menjelekkan menantu? Ya, yang namanya keluarga itu kalau nggak jadi sarana kesyukuran ya jadi sarana kesabaran. Wes itu aja sebenarnya, siapapun. Kita tuh hari ini mau punya suami, mau punya mertua, mau punya menantu, wes itu aja. Kalau nggak ini sarana sabar ya sarana syukur gitu. Nah Allah tuh ngasih kita jatahnya tuh sesuai dengan apa yang kita mampu. Kalau memang kondisinya Allah kasih ujian lewat mertua, ya mudah-mudahan dengan kita jadi menantu yang sabar, itu justru bisa jadi jalan kita ke surga. Dan semoga kita nanti diberikan menantu jadi mertua yang tidak seperti mertua kita gitu ya, dijadikan sebagai pembelajaran besar untuk nanti kita bisa sayang sama mantu kita. Nggak apa-apa, ujiannya masing-masing ya, selama suami mendukung, selama suami kita terus support kita, tidak ikut menjelekkan, wis nggak apa-apa, namanya juga orang tua ya, wis gitu aja. Luna, gini dong. Saya izin bertanya. Koleksi impian all shop. Misalnya kita baru haid, tapi masih ingin menyimak anak-anak mengaji Al-Quran, nggak apa-apa. Saya Sholih Utsaimin mengambil pendapat kalau baca Al-Quran dengan niat belajar mengajar boleh bagi wanita haid. Afdolnya sebelum tidur baca atau menghafal surah Al-Mulk gitu. Boleh baca. Usahakan memang Al-Mulknya selesai. Boleh dihafal, boleh dibaca. Kalau misalkan sambil dihafal, yang penting selesai, diselesaikan ya. Nyunding, Umi apa hukumnya perempuan menyolatkan mayat laki-laki dan imamnya pun perempuan? Nggak masalah, nggak apa-apa, boleh saja. Asal imamnya perempuan, nanti imamnya juga perempuan ya. Kalau imamnya perempuan, imamnya laki-laki nggak boleh. Tapi menyolatkan laki-laki nggak apa-apa.
Aisyah, Ustazah memakai uang warisan yang belum dibagi-bagi apakah termasuk hutang pada ahli waris lainnya? Iya dong, karena itu kan ada harta dari ahli waris yang lain, bukan cuma harta kita aja. Jadi sebaiknya memang ketika belum dibagi waris jangan dipakai dulu oleh sebagian ahli waris. Retno Hidayati, kalau istri yang cari nafkah, bolehkah umroh sendiri tanpa suami? Uang cukup berdua, tapi maunya berangkat sama anak. Boleh saja ketika seorang wanita punya harta, maka dia tidak wajib untuk memberikan kepada suami dan anak-anak. Dan kalaupun dia ikut memberikan kepada keluarga, itu bagian dari sedekahnya. Jadi istri juga memiliki hak penuh terhadap hartanya sendiri. Mau dibuat umroh sama anak, mau dibuat umroh sama suami, itu menjadi hak dari istri gitu ya. Boleh. Sudah sama nggak Abu Jahal dan Abu Lahab? Beda sayang, beda. Abu Jahal sama Abu Lahab ya. Abu Lahab itu dulu mertuanya Rasul, punya anak Utbah dan Utaibah. Itu menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tapi akhirnya keduanya diceraikan sama putranya Abu Lahab karena Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Barulah kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini nanti dinikahi sama Utsman bin Affan, tapi tidak dinikahi sekaligus ya. Tapi Ruqayyah dulu, baru setelah Ruqayyah meninggal menikahi adiknya Ummu Kulsum. Sedangkan Abu Jahal itu dia pemuka suku, pemuka kabilah gitu. Jadi berbeda ya Abu Jahal sama Abu Lahab. Terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya, semoga menjadi ladang pahala untuk Ustazah, amin wa iyyakum. Desi, baca surat Al-Kahfi di hari Jumat kalau tidak sampai selesai apa boleh? Boleh. Minimal 1 sampai 10 ya dibaca. ALF, saya angkat keponakan anak yatim belum diakikohi, yang wajib akikoh saya atau adik saya ibu kandungnya. Jadi sebenarnya wajib akikoh tetap orang tua kandung ya, karena seorang anak akan tergadai dengan akikohnya. Dan memang akikoh itu nanti batas waktunya adalah sampai dengan akil balik. Kalau sudah akil balik ternyata belum diakikohi, maka gugur kewajiban orang tua untuk mengakikohi anaknya. Terima kasih ilmunya Ustazah, semoga berkah dunia akhirat, amin. Terima kasih, oke. Apakah arisan termasuk riba, Ustazah? Arisan tidak termasuk riba, kecuali kalau arisan emas riba. Kalau arisan biasa tidak riba ya. Selama misalkan dalam arisan kita tidak memberikan kepada yang jaga arisan. Misalkan gini, kita dapat arisan terus, hidup-hidup makasih lah kita kasih 100.000 buat yang jaga, itu nanti jadi riba. Karena ada kelebihan dari segi pinjaman. Karena arisan itu dikategorikan sebagai pinjaman, bukan riba sih. Tapi bisa jadi riba kalau tadi misalkan ya kita ngasih sama yang jaga, kemudian misalkan arisannya itu nanti ngunduh, yang dapat ngunduh gitu, terus nanti dia harus mengeluarkan snack. Nah, karena ada kelebihan dari segi peminjaman. Luna mana ya? Luna nggak tahu kemana. Sini, kamu kok udah pulang sekolah? Aduh ya Allah, ya Robbi. Nah. Wah, ini satu lagi. Ya, jadi akan jadi riba itu kalau misalkan memang kita ngunduh terus kita mengeluarkan uang untuk snack dan lain sebagainya. Jadi ada kelebihan dalam segi pinjaman itu ya, ribanya gitu. Kalau arisannya, kalau sekedar arisan aja tanpa ngunduh, tanpa nggak jadi riba. Jadi sholat taubat dilakukan waktu yang betul kapan ya? Kapan aja boleh, asal tidak di waktu terlarang untuk sholat sunnah ya. Amannya di waktu duha atau tahajud. Jual beli saham riba tidak? Saya nggak ngerti kalau saham tuh gimana, tapi yang jelas kalau sahamnya adalah sesuatu yang halal ya. Misalkan nih, karena ada saham, misalkan saham toko buku misalkan gitu, kita ngerti, kita nanam modal di situ, nanam saham di situ, kemudian diputer nih uang kita ya buat penjualan buku dan sebagainya. Tapi kalau sahamnya perusahaan yang nggak jelas ya, mungkin dia perusahaan yang bergeraknya di bidang minuman keras, mungkin di bidang perhotelan misalkan, itu jadi sesuatu yang sifatnya goror atau tidak jelas, sebaiknya dihindari. Tapi kalau jelas sahamnya memang untuk usaha-usaha yang di situ kebaikan, tidak apa-apa. Talak itu bagaimana Ustazah sejatinya? 1, 2, 3. Talak, oke. Aduh, saya bentar lagi masuk kelas sih teman-teman. Penjelasan talak panjang nih. Masih banyak yang tanya ya. Saya bentar lagi masuk kelas, 10:30 saya masuk kelas.
Oke, saya jelaskan talak ya. Jadi talak itu adalah bercerai dari suami. Nanti dari segi lafadznya itu ada dua, ada lafadz yang sharih secara jelas dan ada yang lafadznya kinayah atau sindiran. Perbedaannya, kalau lafadznya secara sharih atau jelas, misalkan saya ceraikan kamu, maka tidak dibutuhkan niat dari suami untuk mengucapkan, itu juga sudah jatuh. Misalkan cuma ngeprank doang gitu ya. Tapi kalau kalimatnya sudah dengan lafadz jelas, maka jatuh talak. Tapi kalau dengan lafadznya sindiran, maka harus dibutuhkan niat dari si suami. Apakah ketika melafatkan itu memang ada niat menceraikan atau enggak. Misalkan, udahlah kamu pulang aja lah ke rumah orang tuamu, misalkan gitu ya. Nah itu berarti lafadznya sindiran. Maka harus ditanyakan kepada suami, ada niat untuk menceraikan atau tidak. Yang kedua, dari segi waktu. Talak itu tidak boleh dilakukan pada saat istri dalam kondisi haid. Jadi ketika istri haid kemudian diceraikan, maka harus dirujuk dulu sampai dengan istri dalam kondisi suci. Ketika suci mau diceraikan, boleh nggak? Tergantung. Kalau sudah digauli, maka juga tidak sah talaknya. Jadi harus dalam kondisi istri yang suci dan belum digauli. Oke, paham ya sampai sini? Nah, jadi ketika misalkan seorang istri dalam keadaan suci belum digauli, kemudian seorang suami mengatakan, aku ceraikan kamu, maka itu sudah jatuh talak satu. Nah, jatuh talak satu ini, waktunya sampai kapan? Ada namanya masa iddah. Masa iddah bagi wanita yang diceraikan suaminya, fa'iddatuhunna thalathata quru. Masa iddahnya adalah 3 kali suci. Nah, thalathata quru, ya 3 kali quru, 3 masa ini, ada yang mengambil pendapat, ada yang mengambil pendapat suci, dan ada yang mengambil pendapat haid. Bedanya gimana? Ini teman-teman tolong perhatikan saya, karena saya tidak mengulang ini, cukup rumit soalnya ya. Jadi kalau mengambil pendapat 3 kali suci, saya ceraikan kamu dalam keadaan suci belum digauli, ini sudah hitungan 1 quru. Oke, sudah hitungan 1 quru. Bulan depan haid, kemudian suci 2 quru. Bulan depan haid, suci lagi 3 quru. Berarti masa iddahnya selesai. Tapi yang mengambil pendapat 3 kali haid adalah 3 quru adalah 3 kali haid, maka saya ceraikan kamu dalam keadaan suci belum digauli. Bulan depan haid 1 quru, suci. Bulan depan haid 2 quru, suci. Bulan depan haid 3 quru. Nah, sampai dengan haid selesai, berarti masa 3 quru adalah 3 kali haid dengan sempurna. Nah, masa iddah yang 3 quru ini sebenarnya seorang istri tidak keluar dari rumah suami. Melainkan apa? Dia harus di rumah suami, berdandan yang cantik, pakai baju yang seksi. Supaya apa? Menarik hati kembali suami. Kalau terjadi hubungan badan di masa 3 quru ini, itu tidak haram. Melainkan dihitung sebagai rujuknya, gitu ya. Jadi kalau rujuk di masa 3 quru ini, maka tidak perlu ada akad nikah lagi. Tidak perlu ada wali, tidak perlu ada mahar. Kenapa? Karena masih di masa iddah. Oke? Kalau ternyata di masa 3 quru ini, suami akhirnya berhubungan badan dengan istri, dan terjadi rujuk nih, kemudian berumah tangga lagi. Cerai lagi nih, yang kedua kalinya. Sama, nanti hitungannya juga sama. Ya. Maka terjadi nanti talak yang kedua kali. Masa iddahnya sama lagi, 3 quru lagi. Nah, ternyata berumah tangga lagi nih, cerai lagi. Nah, udah yang ketiga. Maka dari nih, yang pertama, yang talak yang masih bisa dirujuk, namanya adalah talak roja'i. Ya. Kalau masa iddah 3 quru sudah selesai, namanya berubah. Jadi talak bain. Jadi misalkan, seorang istri yang kemudian tidak dirujuk sama suami di masa 3 quru, maka ketika 3 qurunya sudah selesai, kemudian istri keluar dari rumah suami, ternyata suaminya pengen untuk merujuk, maka harus ada akad yang baru, harus ada wali, ada saksi, ada mahar, harus menikah seperti pernikahan pertama kali. Nah, kalau ternyata berumah tangga lagi, yang ketiga kali ini bercerai, namanya sudah berubah jadi talak bain kubro. Artinya, seorang istri tidak boleh lagi rujuk sama suaminya, kecuali istri sudah menikah dengan wanita lain, kemudian terjadi perceraian secara alami, atau suami barunya meninggal dunia, baru kemudian bisa rujuk dengan suami yang pertama. Gitu ya, talak ya. Berbeda nanti dengan khulu, berbeda ketika istri yang mengajukan gugatan. Nah, itu nanti syariatnya berbeda dengan talak. Dan talak itu kalau lafadznya sharih, meskipun tidak ada niat, meskipun juga dilakukan dengan keadaan marah, maka juga tetap jatuh talak ya. Mom Zafirs, haid tidak teratur, sudah selesai 2-3 hari, haid lagi. Bagaimana sholat saya? Kalau haid tidak teratur, maka harus bisa membedakan warna dan sifat darah. Kalau misalkan darah yang keluar warnanya merah kehitaman dan berbau tidak sedap, bau anyir darah, yaitu dihukumi sebagai darah haid. Tapi kalau misalkan ternyata wanginya merah segar, kemudian juga tidak tercium aroma darahnya, ya berarti dihukumi sebagai istihadah. Al-muluk saat haid bagaimana us? Monggo aja mau ngambil pendapat boleh atau tidak.
Tapi kalau mengambil pendapat yang wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran, maka dengan kebiasaan kita yang baca surat Al-Mulk, insya Allah tetap dikasih pahalanya meskipun kita terlewatkan dari membacanya. Sudah kalau lagi ngaji ada tanda kayak sajadah, apa harus sujud tilawah tapi nggak hafal gimana? Tidak wajib, tapi sunnahnya iya. Kalau nggak hafal bacaan sujudnya, baca aja doa seperti kita sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sudah kalau menyolatkan jenazah laki-laki tapi ikut imamnya laki-laki boleh nggak? Boleh aja di belakangnya ya. Sudah gimana hukumnya mencicil emas di Pegadaian? Saya tidak mengambil pendapat boleh. Sehingga saya mengambil pendapat mencicil emas di Pegadaian hukumnya haram karena emas itu barang ribawi dan barang ribawi ini diantaranya emas dan perak. Ketika terjadi jual beli harus secara tunai, harus ada uang, ada barang, tidak boleh dengan cara mencicil. Saat ibu meninggal kita anaknya memandikan semua dan anak laki-laki ikut menyiram rambutnya gimana? Tidak diperbolehkan seorang anak laki-laki memandikan jenazah ibunya, begitu juga sebaliknya. Satu-satunya lawan jenis yang boleh memandikan jenazah hanyalah pasangan, baik suami atau istri. Kalau anak tidak diperbolehkan. Ustaz, apakah koleksi tas atau baju nanti ada hisapnya? Iya dong, semua ada hisapnya. Umi, hukumnya akikoh wajib atau sunnah? Anak tergadai dengan akikohnya, jadi kalau punya kemampuan wajib. Sudah gimana kalau mertua sudah pikun tapi nggak mau bagi warisan, sedang saudara ada yang menuntut, gimana hukum? Warisan itu harus dibagi ya. Diambil dari orang yang kira-kira punya pengaruh, didudukan bersama dengan para ustadz yang juga kira-kira bisa untuk menengahi sehingga harta itu harus ditunaikan untuk dibagi kepada ahli waris ya. Kalau arisan tapi yang dapat dimintai sejumlah uang dengan dalih sedekah yatim apa boleh? Kalau sedekah yatim sedekah yatim beneran buat yatim nggak? Ya selama memang kita mau sedekah nggak harus dari uang arisan juga ya. Nggak usah diniatkan untuk yang dapat gitu. Mau sedekah aja. Sedekah itu sunnah, jadi nggak boleh ada paksaan. Kalau orang nggak mau dan nggak bisa sedekah ya nggak boleh dipaksa untuk sedekah juga. Kalau orang tua belum mengakikahkan kita sampai balik, apakah boleh kita akikah sendiri? Sebenarnya akikah itu kewajiban orang tua dan batasannya adalah sampai akil balik. Sehingga ketika kita sudah akil balik, orang tua belum mengakikahkan, sudah gugur kewajibannya. Jadi sebenarnya tidak ada kewajiban untuk kita mengakikahkan diri kita sendiri. Bahkan dalil untuk mengakikahkan diri sendiri juga tidak ada. Ya, kalau mau ya sedekahnya nggak apa-apa. Cuman itu tidak bisa untuk menggantikan akikah sebenarnya. Teman-teman, saya izin off dulu ya, suara saya sudah habis. Saya 10:30 ngajar pondok. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi saya live lagi ya. Maaf ya buat yang bawah-bawah, masih ada banyak yang belum bisa terbacakan dan terjawab. Semoga bisa untuk menambah ilmu dan juga kebaikan buat teman-teman semua. Ya, ini suara saya sudah habis nih. Barakallahu fikum teman-teman semuanya, saya pamit undur diri. Jazakumullahu khairan. Ketemu lagi insyaallah di lain kesempatan. Insyaallah saya besok live kajian di jam 8 pagi. Tazkiyatun nafas. Kemudian sampai jam 9:30. Nanti jam 10 saya live lagi besok ya. Besok jam 10 saya live lagi insyaallah. Materinya Tarhib Ramadan ya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.